wasaya al-aba lil abna Syekh Muhammad Syakir Iskandari muallimina innahu haqqun alaina nafa'allahu biman darain sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Terusake bab ngangkala wingi sampun dipun bahas tentang kitab Wasaya Ad-Darsul Awal fi Nasihatil Ustad litilmidhihi. Nasihat guru kepada murid. Qal mu'allif Syekh Muhammad Syakir ngendika, ya bunayya hinggir anak cilik ingsun, idza lam ta'mal binasihati fi khalwatika faqallama tuhafidhu 'alaiha baina ikhwanika. Ajenganipun, ya bunayya idza lam tattakhidni qudwatan fabiman taqtadi wa 'ala ma tujahidu nafsaka fil julusi amami. Salajenge terasane, ya bunaya hinggir anak cilik ingsun, innal ustada temen setuhune guru iku la yuhibbu ora demen sapa guru min talamidhihi saking pira anak murite guru, saking pira anak guru ila shalihal mu'addab, ila shalih ing angin wong kang bagus kelakuane, al mu'addaba tur kang anduweni tata krama. Fahal yasurruka mongko ana ta mbungahake ing sira ayakuna yen ta ana sapa ustadzuka guru sira wa murabbika lan wong kang itik-itik sira iku ghairu radin, wong kang ora ridho, angka saking sira, wala tamiin lan ora wong kang ngarep-arep fi sholahika ing dalam bagusi sira. Nah, selanjutnya kemarin sudah disampaikan bahwa nasihat guru hendaknya dilaksanakan atau dikerjakan ketika di hadapan guru maupun tidak di hadapan guru. Ketika di hadapan guru di satu majelis maupun dalam keadaan sendirian, fi khalwatika, ataupun di sini dilaksanakan juga ketika dalam satu lingkungan belajar ataupun dalam lingkungan masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, Syekh Muhammad Shakir di sini menyampaikan, innal ustada la yuhibbu min talamidihi ila sholihal mu'addab, bahwa sesungguhnya guru itu tidak senang pada muridnya, kecuali yang diharapkan itu adalah murid-muridnya memiliki akhlak yang bagus, sholihal mu'addab, yang mempunyai adab yang bagus dan mempunyai tata krama yang baik dan beradab. Selanjutnya ada pertanyaan di sini, fahal yasuruka ayyakuna ustaduka wa murabbika ghaira radin. Apakah kamu senang? Apakah kamu bangga apabila gurumu, kemudian guru dan pengasuh kamu, murabbika, yang mendidik kamu, yang mengajari kamu itu tidak radin, tidak ridho, angka ghairu radin, angka saking sirah, tidak meridhoi kamu, wala tami'in fi sholahika, dan tidak mengharap dalam kebagusan, dalam kebaikan. Maka sesungguhnya guru itu mengharapkan kepada guru, kemudian pengasuh, di sini murabbi, kemarin sudah disampaikan ya, murabbi ruhika, itu mengharapkan kecuali kepada kebaikan. Pertanyaannya, apa sebagai murid, apakah tidak diridhoi guru itu merupakan harapan atau merupakan kebanggaan? Kan tidak. Nah, ini sebagai murid yang diharapkan adalah ridhonya seorang guru, seorang kiai kalau dalam pondok. Nah, karena ridho seorang guru ini merupakan satu syarat agar ilmunya itu bermanfaat. Ya bunaya, inggir anak cilik ingsun, ya bunaya inni uhibbu lakal khaira, ini setuhune ingsun iku uhibbu wong kang demen sapa ingsun laka maring sira al khaira ing kebagusan. Fasa'idni, mongko nulungono sira ing ingsun ala isolil khair, ing atase nekane bagus, ing atase nekani kebagusan, ilaika maring sira, bitaati kelawan taat, kelawan bekti, wal imtithali lan manut, lima maring barang amuruka kang merintah sapa ingsun ing sira, bihi kelawan ma, min makarimil akhlaqi, saking pira-pira budi pekerti kang mulya. Nah, selanjutnya disampaikan bahwa seorang guru
ini bangga, inni uhibbu lakal khair, bahwa saya ini senang, ya, saya ini senang kepada kebaikan, atas kebaikan kamu, fasa'idni ala isalil khair, maka bantulah saya, maka nulungono sapa sira ingsun ala isalil khair, dengan untuk sampai kepada kebaikan tersebut, ala isalil khair ilaika, kembali lagi kepada murid, semua yang dilakukan, semua yang diharapkan guru ini kebaikan itu kepada murid itu tadi, bitaati wal imtithali, dengan taat, dengan berbakti, wal imtithal, dan manut, dengan melakukan segala apa yang diperintahkan oleh guru, lima amuruka bihi mim makarimil akhlak, terutama dalam sikap, dalam makarimil akhlak, budi pekerti yang baik. Qala al-mu'allif ya bunayya, hinggar anak cilik ingsun, al-khuluqul hasan utawi budi pekerti kang bagus iku zinatul insan, pepaese menungso, fi nafsihi, ing dalam awak dhewe ne insan, wa baina ikhwanihi, dan wa baina ikhwanihi, lan antarane dulure insan, wa ahli, lan keluargane insan, wa asyiratihi, lan serawungane insan. Wa fakun mongko ana sapa sira iku hasanal khuluqi, wong kang bagus budi pekertine, yahtarimka mongko bakal mulyaake ing sira sapa annasu menungso, wa yuhibbuka, lan demen sapa annasu ing sira. Nah, sekali lagi agar kita flashback ke bab awal, di awal muqaddimah, bahwa kitab Wasaya al-Aba' lil Abna ini adalah pesan-pesan yang disampaikan guru kepada muridnya, yang guru di sini Syekh Muhammad Syakir ini mengumpamakan guru ini, murid-muridnya ini sebagai anaknya. Dan di kitab ini juga disampaikan, orang kedua yang disampaikan langsung mukhatabnya ini ya kepada murid-muridnya. Nah, jadi secara tidak langsung kitab ini menggambarkan kedekatan antara guru dan murid. Nah, kalau di ngaji konvensional, ini ngaji yang bertatap muka, maka guru dan murid, nasihat guru dan murid, nah ini akan transformasi, tidak hanya transformasi pengetahuan saja, ya, secara ruhaniyah juga guru menyampaikan harapan-harapan seorang guru kepada muridnya, juga di situ ada
transformasi akhlak, ahwal. Kalau di pondok-pondok biasanya santri itu menjadikan seorang guru, seorang kiai ini sebagai sosok sentral. Apa yang dilakukan seorang guru, apa yang dilakukan seorang kiai itu begitu diperhatikan. Tingkah akhlaknya, kemudian tafaulan ditiru, santri-santri meniru. Nah, di situ ada transformasi akhlak, transformasi secara pendidikan karakter. Nah, ini yang menjadi istimewa di kitab ini, bahwa ada kedekatan, membangun kedekatan guru dengan murid dengan bahasa-bahasa yang kalau kita kaji bahwa bahasa-bahasa yang disampaikan di kitab Wasaya ini tidak ada sekat antara guru dan murid. Guru betul-betul menganggap muridnya ini sebagai anak biologisnya, secara genetika keilmuan, anak didiknya, dan betapa ikhlasnya seorang guru mengharap kebaikan kepada muridnya. Melanjutkan, pesan yang selanjutnya adalah al-khuluqu ya bunaya al-khuluqul hasan zinatul insan, bahwa budi pekerti yang baik itu adalah perhiasan manusia. Nah, perhiasan di sini tidak diartikan perhiasan secara materi, tetapi perhiasan zinatul insan wal khuluq al-khuluqul hasan. Budi pekerti yang baik itu adalah perhiasan manusia, baik dalam dirinya, fi nafsihi, al-khuluqul hasan zinatul insan fi nafsihi, bagi dirinya sendiri, wa baina ikhwanihi, dan diantara teman-temannya, sedulur, wa baina ikhwanihi, dan diantara saudara-saudara, wa ahlihi, dan keluarganya, wa ashiratihi, dalam teman bergaul. Maka pesannya, kalau akhlak itu sebagai perhiasan seorang manusia, perhiasan manusia itu adalah akhlak, fakun hasanal khuluq, maka jadilah orang yang bagus budi pekertinya. Yahtarimkan nas wa yuhibbuka, maka orang-orang tentunya dengan akhlak yang baik ini akan memuliakan kamu. Wa yuhibbuka, dan mencintai kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, hinggar anak cilik ingsun, idza lam tuzayyin ilmaka bikarami akhlakika. Idza lam tuzayyin, ing dalem nalikane ora ana
ing dalem nalikane ora maes-maesi sapa sira ilmaka ing ilmune sira bi karami akhlakika kelawan mulyane budi pekertine sira kana iku ana apa ilmuka ilmune sira iku adharra luwih bahaya alaika ing atase sira min jahlika tinimbang saking bodho sira fa innal jahila mongko setuhune wong kang bodho iku ma'dzurun wong kang den ngapura bijahlihi sebabe bodhone jahil wala udhra lan ora ana udzur lil alimi maring wong kang duweni ilmu indan nasi ing dalam antarane menungso idza lam yatajammal ora nali idza lam yatajammal apa lagi idza lam yatajammal ora gelem gawe bagus bimahasini kelawan pira-pira tingkah kang bagus bimahasini syami kelawan pira-pira tingkah kang bagus idza lam yatajammal nalika ora gawe bagus sapa alim bimahasini syami kelawan pira-pira tingkah kang bagus. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan ini ada kisah tentang manaqib Syekh Hasyim Asy'ari, tentang riwayat beliau ketika menjadi santri, bahwa Syekh Hasyim Asy'ari ini sejak kecil beliau ini sudah menonjol dengan kecerdasannya. Ketika berumur 13 tahun beliau sudah membadali atau mengganti ayah beliau dalam mengajar saat berhalangan umur 13 tahun. Lalu menginjak usia ke-15 dalam satu buku Muassis Nahdlatul Ulama karya Amirul Ulum ini disampaikan di sini Gus Bahak menyampaikan ketika usia ke-15 meriwayatkan Kiai Hasyim Asy'ari ini melanjutkan studinya ke beberapa pesantren yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kiai Hasyim Asy'ari ini belajar di pesantren ada Wonokoyo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, pesantren Kademangan, asuhan daripada Syekhona Khalil Bangkalan, kemudian pesantren Siwalan Panji Sidoarjo dari asuhan Kiai Yakub. Kemudian di Jawa Tengah Syekh Hasyim Asy'ari ini juga pernah nyantri di pesantren Yai Soleh Darat Semarang bersama Muhammad Darwis atau Yai Ahmad Dahlan yang kelak mendirikan
organisasi Muhammadiyah. Jadi Mbah Ahmad Dahlan dan Mbah Hasyim ini dulu satu guru, Mbah Soleh Darat satu guru ya, satu guru di Mbah Soleh Darat pernah sama-sama nyantri di Semarang. Selanjutnya beliau juga pernah mengaji kepada Kiai Syu'aib bin Abdul Razak, buyut dari Kiai Haji Maimun Zubair di pesantren Rembang. Nah, ada kisah yang sudah masyhur tentang kemuliaan daripada Kiai Hasyim Asy'ari ketika beliau nyantri ya, masih nyantri di Syekh Khalil Bangkalan. Jadi saat menjadi santri, Kiai Hasyim Asy'ari ini selalu menjunjung tinggi dan menghormati ahlul ilmi wa ahlihi. Jadi menghormati kiai dan keluarganya. Sebab menghormati ulama dan keluarganya juga termasuk syarat agar ilmu seseorang menjadi bermanfaat dan barokah. Nah, suatu hari sikap ini ketika satu hari ini cincin dari ibu Nyai Asik ya, istri Syekhona Khalil Bangkalan ini terjatuh ke dalam tempat kubangan lumpur. Di situ digambarkan ya tempat yang penuh tinja atau kotoran manusia. Ya, kalau sekarang ya kalenan. Kalau dulu belum ada sapi tengah, mungkin kalau sekarang kalenan. Nah, saat cincinnya jatuh di kalenan selokan itu, santri-santri yang lain enggan mengambil cincin tersebut ya, karena takut atau merasa jijik dengan kotoran tersebut. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari tidak menghiraukannya. Tanpa berpikir panjang, beliau mengambil dan membersihkannya, kemudian memberikannya kepada Nyai Khalil, istri daripada gurunya yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Nah, dengan sikap tersebut merasa bahagia, kagum yang dengan sikap atau dengan keberanian Kiai Hasyim Asy'ari, dengan akhlak seorang santri ya, seorang santri yang di situ notabene-nya adalah kalau Kiai Hasyim Asy'ari ini seorang kiai, anak putra seorang kiai. Kalau mungkin kalau sekarang Gus ya, dipanggil Gus. Sejak lahir sudah punya pesantren ya. Dan ini kalau diriwayatkan di awal tadi ceritanya umur 13 tahun sudah membadali ayahnya ketika berhalangan mengaji. Artinya kan Syekh Hasyim Asy'ari ini berangkat dari lingkungan pesantren, dan beliau nyantri di beberapa pesantren termasuk di Syekh Khalil Bangkalan ini juga termasuk putra kiai ya, seorang Gus ya. Tapi beliau tidak istilahnya kalau digambarkan di cerita tersebut menanggalkan status daripada garis terah keturunan seorang kiai,
ya, ya menanggalkan husnya itu, ya, artinya tidak tidak kemudian merasa jijik kalau dicontohkan tadi ketika cincinnya jatuh di selokan, yang lain santri-santri yang lain tidak mau ya mengambilnya, tapi Syekh Hasyim Asy'ari ya karena tahu bahwa itu adalah sesuatu barang yang sangat berharga dan mungkin barang cincin itu berharga bagi Bunyai, ya beliau berjuang untuk mengambilnya dan disampaikan kembali kepada Bunyai. Nah, ini satu gambaran-gambaran ini satu contoh betapa mulianya seorang Syekh Hasyim Asy'ari dengan ketawaduannya, dengan sikap khidmah kepada guru, pada kiai, yang diharapkannya adalah satu keridhaan dari guru, dari masyaikh. Alhasil dari yang dilakukan atau bahasanya tirakatnya Syekh Hasyim Asy'ari ini ketika menjadi santri setelah beliau melalang buana di pesantren Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian beliau melanjutkan perjalanan keilmuannya, studinya di Mekah, dan terus menggali keilmuan dari beberapa ulama, dan hasilnya beliau merupakan satu sosok yang menjadi panutan bagi kita semua. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, di lain kesempatan kita akan melanjutkan tentang beberapa manaqib, kisah-kisah para ulama yang mungkin ada kaitannya dengan bab yang ada di kitab Washoya tentang akhlak. Selanjutnya tadi disampaikan bahwa al-khuluqul hasan zinatul insan. Khuluqul hasan zinatul insan, bahwa akhlak yang baik merupakan perhiasan manusia. Di selanjutnya ada satu warning di sini, satu anjuran yang berkaitan dengan adab seorang yang mempunyai ilmu. Perbedaan orang yang berilmu atau orang yang sudah belajar, tahu ilmu, dan yang belum belajar ini sangat berbeda. Disampaikan di sini qalal mu'alif, idza lam tuzayyin ilmaka bi karami akhlakika. Apabila kamu itu tidak menghiasi ilmu kamu dengan akhlak yang baik, kana ilmuka adharra alaika min jahlika, maka ilmu yang kamu dapat itu, ilmu itu menjadi bahaya, lebih berbahaya daripada sebelum kamu tahu tentang ilmu tersebut.
orang yang sudah mempunyai ilmu apabila tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, itu justru akan membahayakan daripada orang yang tidak atau belum mempunyai ilmu tersebut. Karena apa? Fa'innal jahila ma'dzurun bijahlihi. Karena orang yang bodoh itu dianggap ma'dzurun, diampuni karena sebab kebodohannya itu. Jadi perbedaannya di sini, orang yang sudah mengetahui atau orang yang sudah berilmu itu harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Ya. Wala udhara lil alim indan nas. Idza lam yatajammal bimahasinisya. Dan tidak ada dispensasi, tidak ada pengampunan bagi orang yang sudah berilmu bagi pandangan manusia, persepsi orang umum itu. Kalau orang yang sudah berilmu maka dia tahu aturan, ya. Sebaliknya kalau orang yang belum berilmu atau orang yang tidak tahu ilmu, maka ya dianggap kalau melanggar aturan ya pancen ora ngerti, ya. Tapi beda kalau orang yang sudah tahu, ya, tahu tentang ilmu, kemudian melakukan tidak beradab. Kalau di sini konteksnya di sini adab, maka itu akan menjadi hukuman secara sosial juga, secara pribadi juga akan membahayakan. Contoh saja begini, kalau sudah belajar, ya, contoh anak SMP dengan anak SD, ini kan beda. Anak SD mungkin kalau makan sambil jalan, yaitu biasa, ya, makan sambil jalan atau makan sambil ngobrol itu biasa, ya, dibiarkan sambil berlari-lari bahkan sampai keselak-selak. Bocah SD. Tapi kalau anak SMP mungkin atau sanawiyah makan kok sambil jalan, wah pasti ditanyakan sih anak isopo kok orang duwe adab. Nah, sekolah nang ndi, ngaji nang ndi, ya, ini akan dipertanyakan. Nah, berbeda lagi orang di atas jahil itu ada lagi orang yang tidak punya akal atau orang yang tidak punya bebas dari tanggungan itu, ya, majnun. Nah, berbeda lagi, ya. Ada istilah itu, ya. Kalau orang yang tidak punya akal mungkin majnun itu, bahkan tidak berpakaian di jalan, ya orang akan menganggap biasa karena mereka gila mungkin secara persepsi umum seperti itu. Tapi kalau wingi waras kok tadi melaku orang gawa katok, nah itu kan juga akan menjadi satu pertanyaan yang besar. Nah, ini memang tantangannya sekali lagi di zaman yang seperti ini kita
kadang melihat atau melakukan terobosan-terobosan baru termasuk ngaji di YouTube ini kan, kalau belum istilahnya masih debatable. Ada yang kalau kita melihat sisi positifnya baik-baik saja, tetapi efeknya juga pasti ada. Tapi yang bisa kita lakukan dengan ikhtiar yang ada ini juga ya seperti timbangannya ora. Nah ini timbangannya ora ya, karena sekali lagi itu di YouTube itu anak kecil banyak nonton channel YouTube yang dilihat subscribernya ribuan, itu ya tontonan yang menggembirakan ya. Tontonan yang menggembirakan anak, dan banyak channel-channel YouTube yang sederhana tetapi subscribernya banyak. Beda. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya, ingger anak cilik ingsun, la tak tamit ala muraqabati laka. La tak tamit ojo la tak tamit ojo sesendenan sapa sira ala muraqabati ing atase oleh nginjen ingsun laka maring sira. Fa inna muraqabataka, mongko oleh nginjen sira linafsika maring awak sira iku afdalu luwih utama, wa anfa'u lan luwih manfaati mim muraqabati saking oleh nginjen ingsun laka maring sira. Ya bunaya la ta'tamid ala muraqabati laka, ojo sira sendenan atau berpegangan ala muraqabati ing atase oleh nginjen pengawasan, ala muraqabati laka ing atase oleh nginjen ingsun laka maring sira. Jadi maksud di sini bahwa Syekh Muhammad Syakir menyampaikan kepada muridnya ini agar kamu itu jangan hanya mengandalkan ngendelake ala muraqabati, jangan hanya mengandalkan pengawasanku saja kepadamu, pengawasanku kepadamu saja. Kenapa? Fa inna muraqabata kali nafsika afdalu wa anfa'u min muraqabati laka. Karena sesungguhnya muraqabah, menjaga diri muraqabata kali nafsika, maka sesungguhnya dengan kamu menjaga diri kamu sendiri ya, itu lebih baik dan lebih bermanfaat, afdalu wa anfa'u min muraqabati laka, ya, daripada pengawasanku. Nah ini di kalimat terakhir di bab 1 ini, di Darsul Awal ini, bahwa pesannya kamu jangan berpegangan atau
mengandalkan atas pengawasan seorang guru saja, tetapi semua hal-hal yang berkaitan dengan diri, berkaitan dengan apapun termasuk ibadah, yang paling utama adalah menjaga diri, mampu manage dirinya sendiri. Nah, contoh satu, buku kegiatan ketika pandemi ini. Ketika di sekolahan, dalam pengawasan guru, murid melaksanakan kegiatan baca Al-Quran, murid melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Tapi karena tidak di hadapan guru, maka sebagai gantinya murid diberikan buku laporan. Buku laporan itu tidak dalam pengawasan guru, tetapi yang melaporkan adalah murid-murid itu sendiri. Ya, di sini yang diharapkan adalah kejujurannya, bahwa benar-benar melaksanakan kegiatan dari bangun tidur sampai kegiatan malam hari. Nah, itu melatih untuk secara mandiri mengatur kehidupannya, mengatur aktivitasnya. Nah, di pesan ini terutama dalam akhlak, ya, bahwa berbuat baiklah ketika di dalam lingkungan pendidikan, di hadapan guru maupun di lingkungan masyarakat ataupun di rumah, karena sesungguhnya yang bisa menjaga diri, yang bisa menjadikan mulianya seseorang, ya, itu tergantung dikembalikan kepada pribadi masing-masing, agar dapat betul-betul menjaga akhlak dan budi pekerti, ya. Karena di sini ada satu hadis sebagai penutup pembelajaran ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, hingga anak cilik ingsun. Qala dawuh sinten Rasulullah dosani si Allah sallallahu alaihi wasallam, sallam muga-muga paring rahmat sinten Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi, wasallama lan keselamatan, paring keselamatan sinten Allah ing Kanjeng Nabi. Innallaha setuhuni Gusti Allah iku istakhlasa bersihake sinten Allah hadatin ing iki agama li nafsihi marang krana zati Gusti Allah, wala yasluhu lan ora patut liti, wala yasluhu liti nikum wala yasluhu lan ora patut liti nikum marang agama sira kabeh, illa sakhau angin kejaba lumo, wa husnul khuluqu lan baguse budi pekerti. Ala eling-elingo fazayyinu mongko maes-maesono sapa sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh
bihima kelawan as-sakhau wa husnul khuluq, kelawan karu-karun as-sakha wa husnul khuluq. Dalam satu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha istakhlasa hadati li nafsi. Sedune Gusti Allah niku sampun nyucikake agama karena atau istakhlasa hadati li nafsi, karena sucinya daripada Allah. Wala yasluhu lidinikum ila sakha, lan ora soleh, lan ora bersih, ora patut ya, anggone napa sira kabeh, anggone ing marang agama sira kabeh ila sakha wa husnul khuluq, kecuali dengan murah hati, luman atau dan budi pekerti yang bagus. Bahwa sesungguhnya agama ini adalah suci, agama ini adalah suci. Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan agama yang agama Islam. Innallaha istakhlasa hadzal-din. Maka dalam beragama, wala yasluhu lidinikum ila sakha wa husnul khuluq, itu tidak akan bagus agama kita, beragama itu tidak akan bagus, tidak akan sesuai dengan apa ini kita menyandang label berstatus agama, itu tidak akan bagus kecuali dengan apa, bermurah hati, dermawan, dan bagus budi pekertinya. Maka hiasilah agama kamu dengan perbuatan dermawan dan baik hati, berbaik wa husnul khuluq. Rawahu Tabrani al-Amal bin Hasan Syuuti ila annahu haditsun dhaif. Nah, walaupun hadis dhaif, pada dasarnya tetap dinisbatkan kepada Nabi Muhammad ya. Kalau ada hadis dhaif, di sini tambahan. Nah, di tambahan di sini ada catatan kaki bahwa hadis tersebut merupakan satu hadis yang dhaif. Tapi para ulama sendiri, Syekh Khalil bin Ibrahim di sini menyampaikan banyak kajian hadis, juga kitab-kitab mustalah hadis. Kedudukan hadis dhaif ini berbeda dengan hadis maudhu. Hadis dhaif tetap dinisbatkan kepada hadis itu benar, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, berbeda dengan hadis maudhu yang merupakan hadis palsu, tidak diada. Sebab hadis dhaif ini beberapa alasannya karena kelemahan daripada sifat manusiawi dari perawinya, seperti lemahnya daya ingat, sering ragu dalam menyampaikan sesuatu ya. Kemudian hadis dhaif ini tetap diamalkan berdasarkan ijma ulama, fadhailul amal, anjuran kebaikan, anjuran keburukan. Di hadis dhaif ini bisa menjadi hasan li ghairihi jika ada sanad yang lain ya,
yang meriwayatkan atau yang memperkuat tentang hadis tersebut. Nah, ini penting kita sedikit-sedikit kita belajar tentang hadis. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, kita melanjutkan pembelajaran ad-darsus tsani insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa